Cara terbaik untuk mendalami sebuah budaya adalah dengan menjelajahi pasar, bukan pusat perbelanjaan atau toko-toko eksotis, tetapi pasar lokal. Ada banyak pasar terkenal di seluruh dunia yang dikunjungi orang untuk berbelanja, namun ada beberapa pasar langka yang tidak banyak diketahui orang, seperti pasar-pasar unik yang dikenal karena karakteristiknya yang aneh. Mari kita lihat pasar-pasar yang tidak biasa di seluruh dunia yang akan membuat Anda terpesona sekaligus terkejut. Pasar Penyihir, La Paz, Bolivia. Pasar Penyihir, yang juga dikenal sebagai El Mercado de las Brujas dan La Hechicería, adalah objek wisata populer yang terletak di Cerro Cumbre, sebuah tempat terbuka di gunung di La Paz, Bolivia. Puluhan pedagang berjejer di sepanjang jalan untuk menjual sejumlah produk aneh dan menarik serta bahan-bahan mentah yang digunakan dalam ritual untuk memanggil roh-roh yang menghuni dunia Aymara. Di antara banyak barang yang dijual di pasar ini adalah janin lama kering yang konon membawa kemakmuran dan keberuntungan, katak kering yang digunakan untuk ritual Aymara, patung-patung dari batu sabun, formula perangsang, bulu burung hantu, kura-kura dan ular kering, rempah-rempah, dan obat tradisional. Para dukun bertopi dan berpakaian gelap berkeliaran di pasar menawarkan jasa meramal. Janin lama kering adalah produk yang paling menonjol yang tersedia di pasar ini. Dipercaya bahwa janin lama yang dikubur akan membuat para pekerja bangunan selamat, tetapi ini hanya digunakan oleh orang miskin Bolivia. Orang kaya Bolivia biasanya mengorbankan seekor lama yang masih hidup untuk Pachamama. Pasar Ima, Manipur, India. Pasar Ima juga dikenal sebagai pasar perempuan atau pasar ibu, merupakan sebuah pasar di tengah-tengah Imphal di negara bagian Manipur, India. Pasar Ima adalah satu-satunya pasar terbesar di dunia yang dikelola sepenuhnya oleh perempuan. Di dalam pasar, para pemilik toko dan pedagang pria tidak diizinkan untuk menjual apapun. Pemerintah Manipur telah mengumumkan bahwa pemilik toko dan pedagang pria akan dihukum jika toko dan pedagang mereka ditemukan di dalam pasar. Pasar ini merupakan pusat komersial dan objek wisata populer di negara bagian Manipur. Pasar ini didirikan pada abad ke-16 dan menampung sekitar 5.000 sampai 6.000 pedagang perempuan yang menjual berbagai macam produk. Produk-produk seperti sayuran, buah-buahan, tekstil, mainan, ikan, rempah-rempah, dan peralatan tersedia di pasar ini. Kompleks ini terdiri dari 3 bangunan besar dengan atap bergaya pagoda. Pasar ini terbagi menjadi 2 bagian di kedua sisi jalan. 2 bangunan terletak di sebelah utara jalan utama dan 1 lagi di sebelah selatan. Bangunan-bangunan tersebut dipisahkan menjadi bagian perumahan tekstil dan bagian bahan makanan rumah tangga. Pasar ini dikelola oleh persatuan dari semua pedagang di pasar tersebut. Pasar ini mempertahankan kebiasaan yang hanya mengizinkan perempuan yang telah menikah setidaknya sekali untuk mendirikan kios. Para pedagang perempuan, termasuk yang telah bercerai atau menjadi janda dalam pemberontakan di Manipur. Para pedagang umumnya berusia 45 sampai 70 tahun. Serikat ini juga menjalankan sistem kredit untuk meminjamkan uang kepada para pedagang perempuan. Pasar pengantin, Mogila, Bulgaria. Di sini para calon pengantin berpakaian provokatif, memakai maskara tebal dan mengenakan perhiasan mencolok, sepatu hak tinggi dan rok mini. Dan di sekeliling mereka adalah para pria muda yang keluarganya berharap dapat mencarikan mereka istri dengan harga yang pantas. Keluarga-keluarga yang berkumpul di Stara Zagora adalah bagian dari komunitas yang terdiri dari sekitar 18.000 orang Roma yang dikenal sebagai Kalaidzi, yang secara tradisional mencari nafkah sebagai pengrajin tembaga. Mereka adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling miskin di wilayah yang sangat miskin dan berusaha untuk membentuk serikat pekerja yang saling menguntungkan yang akan membantu mereka menghadapi kemerosotan ekonomi Bulgaria. Pasar pengantin yang diadakan 4 kali setahun pada berbagai hari raya keagamaan selama musim semi dan musim panas adalah kesempatan bagi para perantau Roma untuk bertemu dan tak hanya sekadar mengobrol, tapi juga menjadi mak comblang bagi putra-putri mereka yang masih remaja.
Anak laki-laki dan perempuan menari berdampingan di atas mobil dalam sebuah kesempatan langka yang menentang nilai-nilai konservatif masyarakat, di mana para pemuda jarang diizinkan untuk bergaul dengan lawan jenis. Kalaidzi, yang hampir semuanya adalah penganut Kristen Ortodoks yang taat, diketahui mengeluarkan anak perempuan dari sekolah pada usia 15 tahun atau bahkan lebih awal untuk menjaga mereka dari godaan. Reputasi acara ini sebagai pasar pengantin sudah ada sejak beberapa generasi sebelumnya. Biasanya acara ini diadakan di lapangan terbuka berlumpur di samping pasar kuda di sebuah desa kecil, di mana para calon pengantin berdiri di atas panggung bersama para pelamar yang bersaing untuk mendapatkan tangan mereka. Jika para pemuda saling menghangatkan satu sama lain, pasar malam ini dapat memicu negosiasi keuangan yang rumit tentang harga yang harus dibayar oleh keluarga pria kepada orang tua wanita jika mereka ingin menikah. Biaya untuk seorang pengantin wanita biasanya di antara 2.200 hingga 4.300 pound. Harga ini telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi harga dikatakan masih naik untuk seorang wanita muda yang sangat cantik dengan banyak pelamar. Pasar Kereta Api Ma Eklong, Bangkok, Thailand. Pasar Kereta Api Ma Eklong adalah pasar tradisional Thailand yang menjual sayuran, makanan, dan buah segar di Provinsi Samut Songkhram, sebelah barat daya Bangkok. Yang membuat pasar ini istimewa adalah karena pasar ini menempati bagian dari jalur kereta api. Beberapa kali dalam sehari, kereta api melintas langsung melalui pasar. Beberapa menit sebelum kereta datang, para pedagang menurunkan payung mereka dan memindahkan sebagian barang dagangannya menjauh dari jalur kereta. Beberapa ditinggalkan di tanah, dengan kereta melintas tepat di atasnya. Hebatnya, tidak ada yang rusak atau pecah, dan segera setelah kereta lewat, para pedagang memindahkan barang dagangan mereka kembali ke rel dan melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa sampai kereta berikutnya tiba. Keunikan pasar ini terletak pada kebaruan dan kereta yang melewatinya, bukan pada barang dagangannya. Disinilah Anda akan menemukan sebagian besar makanan untuk dijual. Meskipun pasti akan ada beberapa pakaian dan aksesoris yang tersedia, sebagian besar pasar ini terdiri dari manisan Thailand, daging, makanan laut, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Meskipun beberapa pasar-pasar ini mungkin tidak cocok untuk semua orang, namun pasar-pasar ini menceritakan banyak hal tentang budaya suatu tempat. Maka itu, pasar adalah tampilan langsung dari seni dan budaya sebuah kota.